Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amanah Ayu Agustin, Elia Risma Nurdiana, Ica Sulastiningsih, Intan Ayu Wulandari, Roso Purnama Suci, dan Sulistianingsih. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah teman kami berikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa kelompok 2. Mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab sebelumnya? Jawabannya, karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang di dalamnya sudah mengandung akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa kelompok 2. Mengapa kita harus mensucikan hari Sabtu pada kitab Taurat? Jawabannya, dalam kamus Ma'ani, orang Yahudi menganggap hari Sabtu adalah hari yang suci, karena mereka lebih memilih menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Menjawab pertanyaan dari Selatan Amri kelompok 3. Apakah kitab Taurat dan Zabur masih digunakan? Jika masih, oleh kepercayaan apa? Jawabannya, kitab tersebut sudah tidak digunakan karena kitab tersebut hanya ada pada saat Rasul yang diberi wahyu itu ada. Jika Rasul tersebut sudah tidak ada, maka putus juga ajaran kitab tersebut. Dan juga ajaran kitab tersebut hanya diberikan kepada kaum yang ada pada saat turunnya kitab tersebut. Menjawab pertanyaan dari Wafik Agustin kelompok 4. Kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap dan tidak diturunkan secara langsung? Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap ini dijelaskan dalam satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106 adalah agar Nabi Muhammad SAW dapat membacakannya kepada umatnya serta memberi pemahaman secara perlahan-lahan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaan dari Bunga Rahmadani kelompok 4. Kenapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan dengan bahasa yang berbeda? Seluruh kitab memiliki bahasa yang berbeda saat diturunkan dan diajarkan pada manusia. Karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturunkan di tempat yang berbeda-beda, sehingga bahasa yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana kitab tersebut diturunkan. Pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya dari Hidayah Nur Asih kelompok 5. Adakah makna yang dapat kita ambil dari iman kepada kitab-kitab Allah? Jawabannya ada. Makna yang dapat kita ambil yaitu kita menjadi tahu tentang sejarah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ajaran yang disampaikan? Seperti halnya kemarin, kita telah membahas beberapa kitab. Ada 4 kitab Allah. Yang pertama, kita membahas kitab Taurat, yang dimana ajaran kitab Taurat adalah memerintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab Zabur mengajarkan beberapa nyanyian dan pujian-pujian. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa SAW untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya, agar mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, yang dimana kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Makna lain yang dapat kita ambil yaitu kita dapat memupuk sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap. Di samping itu, makna lain yang dapat kita ambil juga, kita dapat menanamkan sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain. Bahkan
pemeluk agama lain. Nomor 7. Pertanyaan dari Diah Ayu Rahmawati, kelompok 5. Jelaskan sejarah Nabi Isa bisa dituhankan oleh orang Kristen dan disalib. Jawabannya, oleh orang Kristen atau umat Kristen, Yesus itu dianggap sebagai Tuhan mereka. Atau bisa dibilang bahwa Tuhannya itu satu, tetapi terdiri dari 3 oknum, yaitu ada Allah sebagai Tuhan Bapa, Yesus sebagai Tuhan Anak, dan Roh Kudus atau malaikat yang diposisikan sewujud dengan Allah SWT. Pertanyaan dari Diah Ayu kelompok 5. Jelaskan sejarah Nabi Isa bisa dituhankan oleh orang Kristen dan disalib. Jawaban. Dikutip dari mkasus.co.id, orang Kristen beranggapan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Menurut kepercayaan Kristen yang berkembang sekarang, ia adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya ibu bernama Maria, seorang perawan yang bisa hamil. Tiba-tiba, kepercayaan ini berdasar pada konsep teologi atau kebutuhan Trinitas, yaitu model teologi yang dibilang bahwa Tuhan itu satu tetapi terdiri dari 3 oknum, yaitu Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Yesus diposisikan sewujud dengan Allah, begitu juga Roh Kudus. Sejarah Nabi Isa disalib dikutip dari internet muslimdaily.com. Dahulu bangsa Yahudi membenci Nabi Isa alaihissalam. Mereka kemudian melakukan konspirasi pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Dewan Sinagog tertinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan Nabi Isa alaihissalam secara matang. Saat pertemuan tersebut, ternyata hadir salah seorang dari 2 murid Yesus, yakni Yudas. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan kemudian menawarkan bantuan pada Yahudi. Alasannya hanya karena harta. Di depan dewan pendeta Yahudi, Yudas berkata, apa yang akan kalian beri jika aku membawanya ke hadapan kalian? Tawar-menawar pun terjadi hingga mereka sepakat memberikan Yudas 30 shekel atau perak, hingga akhirnya Yudas tergiur dan menuntun mereka ke tempat persembunyian sang nabi. Rencana pasti menangkapan Nabi Isa pun dibuat. Namun para pendeta Yahudi tak memiliki alasan kuat di hadapan publik untuk menghukum Nabi Isa alaihissalam. Mereka kemudian mengadu domba gubernur dan kekaisaran Romawi dengan mengatakan bahwa Nabi Isa berencana melakukan perlawanan yang mengancam keamanan kekuasaan Romawi. Sang gubernur percaya akan fitnah tersebut dan segera melakukan tindakan. Karena Yahudi telah mengetahui kediaman Nabi Isa, maka proses penangkapan itu pun terjadi dengan sangat mudah. Mereka pun meyakini telah menangkap Nabi Isa, lalu mencelucuti pakaiannya, membukanya dengan brutal dan mensalibnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faiz Arantisi, kelompok 3. Mengapa harus ada kitab-kitab lain selain Al-Quran jika Al-Quran itu sudah ada sejak zaman azali dan lebih lengkap atau lebih sempurna isinya? Jawabannya itu karena Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ajaran Allah diturunkan secara perlahan supaya manusia bisa mengerti, sama seperti halnya sekolah, yaitu ada tingkatannya.